Halo semuanya, selamat datang kembali di Katarina Tarot. Ruang kecil yang selalu aku jadikan tempat untuk menyampaikan pesan-pesan semesta dengan penuh cinta, intuisi, dan kejujuran. Seperti biasa, terima kasih ya, sudah hadir, sudah meluangkan waktu, dan sudah mempercayakan energimu untuk aku baca hari ini. Buat kamu yang baru mampir, selamat datang juga di keluarga kecil kita. Di sini, kita baca energi bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kamu overthinking, tapi untuk membantu kamu melihat apa yang mungkin selama ini tidak terlihat dengan cara yang hangat, menenangkan, dan mudah dipahami. Dan untuk bacaan hari ini, semesta tuh kayak lagi pengen ngebisikin sesuatu yang lumayan pedes tapi tetap manis, terutama buat kamu yang berzodiak Gemini. Judul kita sedikit bikin jantung deg-degan, kamu terlalu keren. Wajar banyak yang sakit hati karenamu Gemini. Tapi, percayalah, ini bukan tentang drama murahan. Ini tentang bagaimana energi kamu naik level, bagaimana aura kamu makin kuat, dan bagaimana ada orang-orang yang ternyata mulai kewalahan menghadapi versi terbaik dari diri kamu. So, yuk Gemini, tarik napas yang dalam, rilekskan bahumu, buka hati kamu lebar-lebar. Kita lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik energi kamu akhir-akhir ini. Mari kita mulai. Kartu pertama, Ace of Pentacles, energi awalnya langsung terasa seperti semesta ingin bicara lantang ke kamu. Hey, kamu ini sebenarnya berada di awal bab yang jauh lebih besar daripada apapun yang kamu bayangkan, jadi wajar kalau banyak orang yang selama ini meremehkanmu akhirnya panas sendiri. Ace of Pentacles menunjukkan kalau kamu sedang memasuki fase di mana potensi kamu mulai terlihat jelas, bukan cuma oleh dirimu sendiri, tapi juga oleh orang-orang yang selama ini diam-diam memperhatikan kamu dari jauh. Saat King of Pentacles muncul, energi stabil dan dewasa ini seperti menegaskan bahwa sebenarnya kamu punya kualitas kepemimpinan atau aura yang bikin orang merasa kamu levelnya beda. Banyak yang tersakiti bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka sadar mereka tidak bisa mengontrol kamu. Kamu terlihat semakin dewasa, semakin matang, semakin mapan dalam cara berpikir, dan itu memicu rasa insecure pada beberapa orang. Lalu, saat Nine of Pentacles keluar, ini adalah kartu yang secara jelas menunjukkan kemandirian, kecantikan, ketenangan, dan daya tarik yang sulit ditolak. Kamu makin terlihat berkelas, makin terlihat mempesona tanpa harus berusaha keras, dan itulah alasan kenapa banyak yang iri, sakit hati, atau tiba-tiba muncul kembali setelah dulu mengabaikanmu. Energi mandiri ini seperti menampar ego mereka sendiri. Masuk ke Queen of Cups, kamu ini sebenarnya punya hati yang lembut. Kamu bukan tipe yang sengaja menyakiti orang. Justru kamu sering jadi tempat bercerita, tempat curhat, tempat sandaran. Tapi, justru sifat lembutmu ini sering disalahgunakan, dan ketika kamu bangkit, orang-orang yang dulu memanfaatkanmu jadi sakit hati karena tidak lagi bisa mengontrol kamu. Kemudian hadir Knight of Swords menunjukkan bahwa kamu sekarang bergerak cepat, tegas, dan tidak mau lagi membuang waktu untuk hal-hal yang menghambat pertumbuhanmu. Kamu berubah jadi seseorang yang lebih berani, dan keberanian ini membuat orang yang pernah meremehkanmu merasa tertinggal jauh. Six of Pentacles mengatakan energi kamu sekarang mulai seimbang. Kamu mulai sadar kapan memberi, kapan menahan, kapan berbagi, dan kapan mundur. Kamu tidak boros energi lagi, dan inilah yang membuat aura kamu makin mahal. Banyak yang merasa kehilangan akses ke energi kamu yang dulu begitu murah untuk mereka dapatkan. Ten of Cups selalu muncul seperti pelangi besar setelah badai panjang. Akan ada kebahagiaan emosional atau hubungan yang lebih harmonis di depan. Kamu makin dicintai orang yang tulus, dan makin dijauhi oleh orang yang hanya ingin memanfaatkan. Inilah yang membuat beberapa orang makin sakit hati. Kamu akhirnya menemukan lingkaran yang benar. Tapi sebelum mencapai titik itu,
Ten of Wands menunjukkan bahwa kamu memang sempat menanggung banyak beban sendirian. Kamu bekerja keras tanpa ada yang benar-benar tahu beratnya apa yang kamu pikul. Banyak orang cuma melihat hasilnya, bukan darah dan keringatmu. Dan ketika kamu berhasil, mereka merasa kamu terlalu cepat berubah, padahal mereka tidak tahu betapa kerasnya kamu bertahan. Four of Cups mengingatkan bahwa belakangan ini, kamu mungkin merasa jenuh atau kurang puas dengan pilihan-pilihan tertentu. Kamu mulai selektif. Kamu menolak energi yang tidak sehat. Kamu tidak mau lagi menerima orang yang kembali cuma untuk menguji perasaanmu. Inilah yang membuat beberapa orang tersinggung. Padahal, kamu hanya menjaga dirimu sendiri. Saat Knight of Cups muncul, ada seseorang yang membawa energi romantis atau tawaran emosional mendekat ke kamu. Entah ini seseorang yang baru atau yang lama kembali, tapi energi ini datang karena kamu terlihat semakin mempesona dan punya daya tarik alami yang sulit ditolak. Namun, Eight of Swords mengingatkan bahwa kamu masih sering overthinking. Kadang kamu melihat dirimu dari kacamata masa lalu, bukan dari kacamata masa kini. Padahal, kamu sudah berkembang jauh. Kamu hanya perlu melepas sedikit ketakutan lama. Four of Swords menunjukkan masa pemulihan mental dan emosional. Kamu mungkin baru saja melewati fase yang menguras energi. Semesta meminta kamu istirahat sejenak, bukan berhenti. Ini hanya jeda untuk memastikan kamu melangkah dengan lebih tenang. Ace of Cups hadir sebagai tanda kelahiran baru, hubungan baru, cinta baru, atau rasa cinta kepada diri sendiri yang lebih besar. Energi ini sangat lembut. Kamu mulai merasakan bahwa kamu layak dicintai dengan cara yang sehat. Dan akhirnya Three of Wands menutup bacaan ini dengan nada besar. Kamu sudah siap melangkah ke masa depan, melihat peluang-peluang baru, dan tidak lagi terpaku pada masa lalu. Kamu sedang berada di titik di mana hidup kamu akan berkembang jauh lebih luas, dan banyak yang akan melihat kamu bersinar dari kejauhan. Apakah kamu melihat tanda-tanda bahwa karirmu mulai bergerak ke arah stabilitas jangka panjang? Two of Pentacles menunjukkan bahwa belakangan ini, kamu sedang berada di fase juggling, menyeimbangkan beberapa hal sekaligus. Mungkin pekerjaan utama, side job, keingintahuanmu terhadap peluang baru, tanggung jawab pribadi yang tidak bisa ditinggalkan, hingga kebutuhan finansial yang terkadang naik turun. Kamu terlihat sibuk, tapi kesibukan ini bukan kesibukan yang sia-sia. Ada ritme yang mulai terbentuk. Kamu sedang melatih fleksibilitasmu, membuktikan bahwa kamu mampu berdiri tegak meskipun banyak hal bergerak bersamaan. Dan justru dari sinilah fondasi stabilitas itu mulai terbentuk, kamu belajar menari bersama kehidupan, bukan melawannya. Lalu hadir Two of Wands, kartu yang bercerita tentang visi masa depan, keberanian mengambil langkah keluar dari zona nyaman, dan mulai memikirkan bagaimana kamu ingin membangun hidup dalam skala yang lebih besar. Ini artinya, setelah kamu melewati fase menyeimbangkan semuanya, sekarang semesta mendorongmu untuk punya pandangan yang lebih luas. Seolah berkata, sudah waktunya melihat lebih jauh. Kamu bukan lagi orang yang hanya bertahan. Kamu sedang menuju fase berkembang. Kamu mulai mempertimbangkan kemungkinan pindah kerja, naik posisi, memperluas bisnis, atau membuka jalur baru yang lebih menguntungkan. Ada rasa penasaran yang meningkat, tanda kuat bahwa stabilitas itu sudah bergerak mendekat. Ketika Nine of Pentacles muncul, ini adalah pertanda paling cantik dan paling kuat dalam konteks stabilitas karir. Kartu ini menunjukkan kamu mulai memanen hasil dari kerja kerasmu. Tidak langsung menjadi jutawan dalam semalam, tapi kamu mulai merasakan kemandirian finansial yang lebih nyata, penghasilan yang lebih stabil, peluang yang lebih memastikan, rasa percaya diri yang meningkat, dan kemampuan untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Energi ini menunjukkan bahwa kamu sedang mempersiapkan diri untuk masa depan di mana kamu tidak lagi bekerja hanya demi uang, tapi mulai bekerja untuk kebahagiaanmu sendiri. Kamu mulai terlihat dewasa dan mewah dalam cara kamu mengambil keputusan.
Setelah itu hadir Two of Cups yang memberi pesan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Akan ada kerjasama, kolaborasi, atau koneksi baru yang memperkuat perjalanan karirmu. Ini bisa berarti partner bisnis, mentor, rekan kerja yang mendukungmu, atau bahkan seseorang yang secara emosional menghadirkan stabilitas sehingga kamu bisa bekerja lebih fokus. Two of Cups menunjukkan bahwa perjalanan karirmu akan mulai dipenuhi oleh hubungan harmonis yang menguntungkan kedua belah pihak. Kamu akan bertemu orang yang membuat jalanmu lebih mudah. Dan kemudian semesta menghadirkan kartu super positif, The Sun. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa masa depan karirmu membawa kebahagiaan, kepastian, dan hasil yang terang benderang. The Sun menunjukkan bahwa kamu akan mencapai fase di mana pekerjaan terasa lebih menyenangkan, produktif, dan transparan. Tidak ada lagi drama mengganggu, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi energi gelap yang menghalangi. Kamu bekerja dengan lebih bebas, lebih kreatif, dan lebih bahagia. Ini adalah tanda kuat bahwa stabilitas tidak hanya datang secara finansial, tapi juga emosional dan mental. Lalu The Lovers muncul sebagai penegas bahwa pilihan yang kamu buat sekarang akan menentukan arah hidupmu yang lebih panjang. The Lovers bukan hanya soal cinta, tapi juga mengenai keputusan besar yang selaras dengan jiwa. Kamu akan memilih jalur karir yang lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kamu meninggalkan hal yang tidak lagi cocok, atau kamu memilih sesuatu yang membuat kamu merasa hidup. Kartu ini menandakan bahwa apapun keputusanmu nanti, hasilnya akan membawa keseimbangan dan keberlanjutan. Setelah itu muncul Strength yang menunjukkan bahwa kamu memiliki keteguhan hati, keberanian, dan ketenangan batin yang semakin matang. Banyak orang mungkin tidak tahu bahwa di balik sikapmu yang fleksibel, kamu punya tekad yang kuat. Strength menandakan bahwa kamu tidak lagi berlari dari tantangan. Kamu menghadapinya dengan kepala tegak. Stabilitas jangka panjang memang tidak datang dalam sehari, tapi datang kepada mereka yang punya ketahanan seperti ini. Kamu membuktikan bahwa kamu bisa menjadi pemimpin dalam hidupmu sendiri. Kemudian The Chariot datang membawa energi gerak cepat, arah yang jelas, dan kemenangan yang sudah berada dalam jangkauanmu. Ini menunjukkan bahwa kamu akan memasuki fase di mana karirmu mengalami percepatan. Ada kemajuan signifikan, promosi, klien besar, peluang kerja lebih baik, atau keputusan penting yang membawa hasil besar. The Chariot menegaskan bahwa kamu bukan hanya stabil, tapi juga sedang menuju kemenangan yang nyata. Selanjutnya muncul The Star, kartu penyembuhan, harapan, kejernihan, dan keberuntungan besar. Semesta ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu lalui sebelumnya, keraguan, ketakutan, perjalanan panjang yang tidak semua orang pahami, semua itu sedang berubah menjadi masa depan yang penuh cahaya. The Star menunjuk pada masa depan yang penuh inspirasi. Kamu akan merasa lebih yakin terhadap arah karirmu, dan kamu akan menarik peluang hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa stabilitasmu bukan kebetulan, tapi memang takdir yang sedang membentuk jalannya. Dan puncaknya, The High Priestess muncul memintamu untuk mempercayai intuisi. Kamu mungkin belum melihat semua tanda secara kasat mata, tapi hatimu tahu arah mana yang benar. Kamu mulai merasakan bahwa sesuatu sedang bergerak, meski secara logika kamu belum bisa menjelaskannya. High Priestess menandakan bahwa kamu sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih tinggi, intuisi, kepekaan, potensi spiritual, dan kebijaksanaan batin. Jika kamu mengikuti suara dalam dirimu, kamu akan masuk ke jalur karir yang paling sesuai, paling stabil, dan paling membawa kedamaian jangka panjang. Baik Gemini sayang, itu tadi pesan yang semesta sampaikan untuk kamu hari ini. Ingat ya, kamu itu tidak pernah kurang. Kamu hanya sering tidak melihat cahayamu sendiri. Dan ketika cahaya itu mulai muncul lagi, mulai menguat lagi, memang akan selalu ada orang yang merasa silau. Bukan salahmu. Kamu hanya sedang tumbuh, berkembang, dan kembali ke jati dirimu yang sesungguhnya. Kalau bacaan hari ini resonate, tinggalkan jejak kecil di komentar supaya aku tahu energinya nyampe ke kamu. Kalau tidak resonate, tidak apa-apa ya. Berarti pesannya bukan untuk kamu. Di sini kita selalu belajar mengambil yang baik dan melepas yang tidak cocok.
Terima kasih sudah hadir, sudah mendengarkan sampai akhir, dan sudah memberi energi positif untuk channel ini. Jangan lupa jaga hati, jaga pikiran, dan tetap sayang sama diri kamu sendiri. Sampai jumpa di bacaan berikutnya bersama aku, Katarina Tarot. Tetap bersinar, tetap lembut, dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu. Bye-bye love and light.